Jadi teman-teman, Pangeran Saudi dikabarkan membeli sebuah lukisan Yesus dengan harga 6 triliun. Kira-kira ke depan bakal terjadi hal apa ya? Apakah itu membuat umat Islam terancam dan terguncang? Tapi apakah benar yang beli itu Pangeran Arab Saudi? Tonton video ini hingga usai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rabbanians ID bersama saya Zulfan Afdillah. 4 tahun yang lalu, sekali lagi 4 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2017, dikabarkan seorang pangeran dari Arab Saudi telah membeli sebuah gambar lukisan Yesus yang paling mahal sedunia, bahkan dengan harga 6,5 triliun. Namun berita tentang pembelian lukisan Yesus oleh pangeran Arab ini baru benar-benar heboh beberapa bulan belakangan. Di sana juga lagi heboh-hebohnya tentang isu adanya gambar Yesus di dalam Ka'bah. Nah, mengenai ini sudah kita bahas dalam trilogi 3 episode video yang dapat teman-teman nonton setelah menonton video ini pastinya ya. Nah, kehebohan berita itu baru benar-benar muncul sekarang, dan ini dapat saya lihat sendiri dari banyaknya teman-teman non-muslim, khususnya Kristiani, yang menanyakan alasan pangeran Arab membeli lukisan Yesus termahal di dunia tersebut. Jadi ada kesan seolah-olah ketika seorang pangeran Arab itu membeli sebuah benda yang membawa nilai atau memiliki unsur dari agama tertentu, hal itu dapat berefek dan berdampak buruk terhadap agama Islam serta membuat dunia Islam terguncang secara tidak langsung. Kesan atau pandangan seperti itu saya rasa terlalu prematur dan mengada-ngada serta lebay gitu ya. Terkesan melebih-lebihkan. Jadi saya rasa tidak perlu terlalu serius untuk ditanggapi. Hingga akhirnya kehebohan itu menjadi lebih serius saat ada sebagian channel Kristiani yang mengangkatnya serta menanamkan syubhat dan keraguan terhadap umat muslim, khususnya mereka yang menargetkan muslim yang awam tentunya ya. Jadi ada upaya untuk mengiring opini bahwa ketika pangeran Arab membeli lukisan Yesus itu dapat berdampak besar terhadap agama dan umat Islam. Oleh karena itu video ini dibuat untuk meluruskan kembali nalar kita. Karena pada episode kali ini kita akan membahas kira-kira siapakah yang membeli lukisan tersebut dan pangeran Arab yang mana ya, karena pangeran Arab itu banyak. Kemudian apa tujuan membeli lukisan tersebut serta apakah hal itu dapat berdampak besar terhadap umat Islam dan juga terhadap agama Islam khususnya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan saya mengucapkan terima kasih buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangannya channel ini. Terima kasih juga khususnya untuk Mawang, ya namanya Mawang, karena dukungannya itu cukup banyak di 2 hari ini. Nominalnya cukup banyak ya. Terima kasih pula untuk yang lainnya juga. Buat yang mau berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video dan di kolom komentar terseman. Nah, lukisan yang dibeli oleh pangeran Arab 4 tahun yang lalu, sekali lagi 4 tahun yang lalu, itu merupakan lukisan yang terkenal sebagai lukisan termahal di dunia dari lukisan-lukisan yang lain. Nah, lukisan ini dinamai Salvator Mundi, yang berarti penyelamat dunia dalam bahasa Latin ya. Sebab kenapa lukisan ini begitu berharga adalah karena dilukis oleh seorang seniman terkenal, yakni Leonardo da Vinci, dan dianggap sebagai lukisan terakhirnya. Nah, Leonardo da Vinci sendiri bukanlah seorang teolog Kristen ataupun bukanlah seorang ahli agama atau pemuka agama Kristen. Dia lebih dikenal sebagai ilmuwan dan seniman. Adapun lukisan-lukisan ikonografi Kristen atau lukisan-lukisan kekristenan yang dibuatnya itu adalah karena memang di era Renaissance, ya dia hidup di era Renaissance, abad pertengahan, di mana ketika itu sedang meningkatnya seni melukis. Dan karena mereka dari Eropa, oleh karenanya ikonografi Kristiani menjadi salah satu fokus objek seni melukisnya tersebut. Dan selain Salvator Mundi, salah satu seni lukisannya yang lain adalah Perjamuan Terakhir, yang juga merupakan lukisan berharga Leonardo da Vinci. Banyak dari pengikut Leonardo da Vinci yang coba menyalin lukisannya, khususnya dari lukisan Salvator Mundi tersebut. Nah, lukisan wajah Yesus yang memegang bola kristal dan tangan kanannya membentuk isyarat salib, namun walaupun sama-sama melukis wajah Yesus Kristus, lukisan tersebut tidak semahal dan tidak seberharga dengan Salvator Mundinya Leonardo da Vinci. Hal ini karena mahalnya nilai yang dimiliki oleh lukisan tersebut bukanlah dari nilai intrinsiknya, melainkan dari nilai ekstrinsiknya. Dalam artian, berharga dan mahalnya nilai dari lukisan tersebut bukanlah karena faktor
ada gambar Yesusnya. Karena faktanya banyak kok ya yang menggambar Yesus namun tidak dihargai sedemikian rupa. Bahkan ada 30 salinan gambar Leonardo da Vinci yang dibuat oleh pengikutnya. Sehingga teman-teman, mahalnya nilai lukisan itu karena faktor ekstrinsik, yakni karena faktor sejarah dan karena dilukis oleh seorang seniman terkenal. Nah, lukisan tersebut juga sempat hilang selama ratusan tahun yang kemudian ditemukan kembali dan dibeli dan dilelang kemudian. Nah, semakin lama usianya, maka semakin antik pula barang tersebut, lukisan tersebut. Dan semakin antik, maka semakin mahal pula nilai ekstrinsik yang dimilikinya dan mahal pula nilai harga yang dipunyai lukisan tersebut. Dan pada akhirnya lukisan tersebut dibeli oleh pangeran Arab sebagai pemilik sah hingga sekarang. Adapun harganya yang mencapai 6 triliun itu bukanlah harga yang ditentukan, melainkan harga hasil lelang. Jadi siapa saja yang dapat menawarkan harga mahal untuk membelinya, maka dia yang menjadi pemiliknya. Jadi pemilik sebelumnya itu bukan serta-merta ngeluarin harga. Oh, saya mau jual harga segini, saya mau jual lukisan ini seharga 6 triliun. Enggak seperti itu teman-teman. Melainkan lukisan itu dipamerkan dan investor kemudian menawar untuk membeli dengan harga sekian. Maka mahalnya lukisan ini secara nominal uang bukan semata-mata karena nilai ekstrinsiknya, bukan karena yang lukisnya siapa, bukan karena seberapa berharga nilai sejarahnya, tapi juga soal keberuntungan. Ya tergantung berapa mau ditawar oleh investornya. Makin mahal ya makin beruntung, seperti itu. Dalam artian, kalau misalkan ketika dilelang, itu si pemiliknya membuka harga di harga 1 triliun. Ya bisa saja lukisan Salvator Mundi itu terjual 2 triliun dan tidak sampai 6 triliun jika memang tidak ada yang menawar di harga 6 triliun tersebut. Kan gitu. Lukisan termahal kedua saat ini adalah lukisan Willem de Kooning dengan harga 4 triliun. Bisa saja suatu saat ketika lukisan ini dilelang lagi, ada yang menawarkan seharga 7 triliun dan dengan begitu Salvator Mundi tidak lagi menjadi lukisan termahal di dunia. Sehingga murah dan mahalnya sebuah lukisan karya seni itu tidak menunjukkan kehebatan bendanya, melainkan yang hebat di sini adalah yang membelinya. Kenapa? Ya karena dibeli secara lelang. Sehingga lukisan tersebut diperebutkan dan dihargai bukanlah karena nilai sakral sebuah ikonografi atau sosok Yesus dalam lukisan tersebut. Akan tetapi mahal dan tidaknya harga sebuah lukisan itu hanya sebatas nilai materialistik, sebatas nilai uang yang akhirnya diperebutkan dan diperdagangkan sebagai komoditas ekonomi dan uang semata, menjadi aset investasi bagi yang memilikinya. Ya saya sendiri sih sebagai muslim, andaikan ya ada gambar Nabi Muhammad, ya syukurnya nggak ada ya. Andaikan ada, tentu kita marah apabila gambar tersebut diperebutkan hanya sekedar kebutuhan ekonomi. Sehingga hilanglah kesakralan, hilanglah penghormatan, dan hilanglah kemuliaan dari sosok yang dilukis dalam lukisan tersebut. Nah, beruntungnya kita tidak memiliki hal yang serupa seperti itu, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Adapun mengenai lukisan Salvator Mundi ini, pada akhirnya kan tidak ada umat Kristen yang keberatan dan bersuara ketika dijadikan aset investasi dan komoditas ekonomi. Ya, mungkin mereka menganggap hal itu tidak mengapa. Oleh karenanya, ketika lukisan itu dibeli sebagai aset investasi oleh pangeran Arab, maka hal itu tidak bertentangan dengan etika Kristen. Dalam artian secara etika Kristen nggak salah dong ya. Nah, lalu gimana menurut etika Islam? Apakah membeli atribut agama lain sebagai aset investasi itu boleh? Ya kalau misalkan lukisan itu dianggap sebagai atribut agama Kristen atau ikonografi ya. Ya kalau kita lihat sih hukumnya boleh-boleh aja. Asalkan tidak dijadikan sesembahan dan sekedar aset seperti itu. Jadi teman-teman mau beli salib boleh, mau beli Bible bahkan gereja dan setelah dibeli kemudian jadikan aset instrumen investasi, itu boleh-boleh aja. Maukah kemudian dihancurkan gerejanya, dibakar Alkitab Bible-nya, disobek lukisannya dan dipatahin salibnya setelah kita beli? Ya boleh-boleh aja. Kan udah jadi hak milik, kan seperti itu hukumnya kan? Ya seperti yang sudah kita jelaskan, itulah resikonya jika atribut sakral keagamaan dijadikan sebagai komoditas ekonomi seperti itu. Orang-orang kaya di Arab ini memang kelewatan ya. Lukisan dibeli, klub bola dibeli, semua yang bisa dibeli ya dibelilah gitu. Tapi ya kalau dibeli sebagai aset ya masuk akal lah ya. Jadi gunanya aset dalam investasi itu teman-teman contohnya gini. Jadi nih misalkan kita beli sebuah benda antik, apakah itu patung kah, berhala kah ya, atau barang-barang dari agama tertentu yang harganya itu 100 juta. Nah setelah dibeli kemudian kita simpan dalam berangkas dan kemudian 40 tahun kemudian saat kita sudah pensiun maka kita lelang barang antiknya tersebut. Nah tentunya kan harganya itu bakalan naik. Bisa jadi dari harga 100 juta menjadi 500 juta. Kan lumayan itu buat dana pensiun. Ya sama seperti kita memiliki motor antik seperti itu. Motor tahun 1900-an seperti itu. Ketika kita mau menjualnya sekarang kan menjadi barang antik. Kan harganya lebih mahal karena dia disebut sebagai barang antik kan seperti itu. Nah itulah yang sedang terjadi kepada
lukisan Yesus yang disebut Salvator Mundi ini diperebutkan sebagai aset dan komoditas, bukan sebagai barang yang sakral yang pemiliknya harus menghormatinya, harus memuliakannya dan sebagainya. Beruntung jika yang beli itu orang Kristiani, orang Kristen. Nah, ini masalahnya pangeran Arab yang sama sekali tidak memperdulikan nilai sakral yang dimiliki oleh lukisan tersebut. Bisa saja itu lukisan disimpan di gudang, disimpan di lemari, atau dipajang di museum pribadinya untuk menunjukkan superioritas pemiliknya, atau bahkan bisa jadi merobeknya, membakarnya dan sebagainya. Itu kan hak dari pemilik dari barang tersebut kan gitu. Jadi saya pribadi keheranan jika ada yang berbangga ketika gambar Tuhannya dijadikan aset dan komoditas serta diperjualbelikan, dan yang beli pun bukan umat tersebut melainkan pangeran Arab seperti itu. Sehingga lukisan yang dibeli oleh pangeran Arab ini sama sekali tidak berdampak dan berefek apapun secara agama terhadap umat Islam. Ya kalau tidak kan sudah sejak tahun 2017 itu terjadi gonjang-ganjing, ribut segala macam. Tapi faktanya kan tidak, nggak ada yang mempermasalahkan. Oh, tapi kan bisa saja itu pangeran masuk Kristen. Ya, mau pangeran itu masuk Kristen kah, mau masuk Hindu kah, mau masuk ajaran Lia Eden kah, mau masuk lubang biawak pun itu tidak mempengaruhi apa-apa bagi umat Islam. Seorang pangeran Arab Saudi itu tidak memiliki hak spesial dan legitimasi apapun dalam agama Islam. Statusnya hanya sebatas status politik dalam kerajaan saja. Dan pangeran yang murtad itu merupakan hal yang kemungkinannya sangat kecil. Sebejat apapun sang pangeran, mereka tidak berpikir untuk murtad. Karena mereka paham apa konsekuensi hukum dan konsekuensi posisi politik mereka di sana, apalagi di Arab Saudi. Tentunya itu mengancam status mereka sebagai pangeran, kan seperti itu. Dan yang namanya pangeran itu tidak hanya satu. Pangeran di Saudi bukan hanya pangeran Muhammad bin Salman. Faktanya ada banyak pangeran dan putra mahkota Saudi. Pangeran Salman sendiri merupakan salah satu dari sekian banyak pangeran yang diangkat sebagai waliyul ahdi Saudi. Dan bahkan yang membeli lukisan itu bukan pangeran Muhammad bin Salman ternyata teman-teman, melainkan pangeran Badr bin Abdullah yang silsilahnya jauh dari kekerabatan Raja Saudi, dan dia membelinya sebagai perantara atas nama Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Abu Dhabi. Abu Dhabi itu merupakan ibu kota dari Uni Emirat Arab yang bertetanggaan dengan kota Dubai seperti itu, dan jadwalkan akan dipajang pada pameran di sana. Jadi faktanya nggak ada kaitannya dengan Saudi seperti itu. Tapi ya terserah lah ya, mau yang beli itu pangeran Arab Saudi Muhammad bin Salman secara pribadi maupun oleh pemerintah Arab Saudi pun, pada akhirnya hal itu tidak berefek dan berdampak apapun terhadap agama Islam dan umat Islam khususnya. Karena itu semua merupakan bentuk dari kegiatan ekonomi, bukan kegiatan keagamaan seperti itu. Dan pun kalau menimbulkan kontroversi dan kritikan, hal itu hanya bisa dikritik dan diulas dalam ranah politik, karena tidak bisa dikaitkan dalam konteks agama seperti itu. Oleh karenanya tidak mengherankan kenapa sejak tahun 2017 tidak ada ulama yang membuka suara mengenai hal tersebut. Ya karena itu bukan hal besar dalam agama Islam. Oknum-oknum ini saja yang memanfaatkan berita tersebut dan memanipulasi orang-orang muslim yang awam untuk menanamkan keraguan. Tapi ya overall ini sudah kita jelaskan secara panjang. Sampai durasi video ini lumayan panjang juga ya. Hanya sebagai konten klarifikasi. Yang pasti pangeran-pangeran Arab itu tidak memiliki kedudukan khusus dalam agama Islam. Mau mereka mabuk kah, mau mereka selingkuh, korupsi, bahkan pun murtad, itu tidak berefek apapun dalam agama Islam. Jadi ya nggak perlulah dibesar-besarkan secara lebay seperti itu ya. Tapi ya semoga video ini bermanfaat ya. Kalau video ini memang benar-benar memberikan banyak wawasan dan manfaat, mari dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya. Serta kalau channel ini layak didukung secara material, teman-teman dapat klik link kitabisa.com di kolom deskripsi maupun di kolom komentar tersemat. Dan terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.